Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 64H07 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang berjudul tentang instrumen pasar modal beserta rencana keuangan pada saham Bank BCA. Perkenalkan, nama saya Maftu Alfadin dengan NIM 64231313 dan teman saya. Nama saya Iqbal Adnan Saputra dengan NIM 64233107. Dengan saya Jennifer dengan NIM-nya 64232084. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang investasi pasar modal. Investasi dan pasar modal adalah dua aspek yang penting dalam dunia keuangan yang saling berkaitan. Pasar modal menyediakan platform bagi perusahaan dan negara untuk mendapatkan modal, sementara investor mencari keuntungan dari investasi mereka. Untuk memahami lebih dalam terkait investasi, kamu perlu mengenal apa itu instrumen pasar modal. Selanjutnya yaitu fungsi instrumen pasar modal. Yang pertama ada fungsi keunggulan. Pasar modal menyediakan platform bagi perusahaan dan negara untuk mendapatkan modal dan investor. Yang kedua ada fungsi ekonomi. Pasar modal juga berperan dalam menyediakan fasilitas yang mempermudah pihak-pihak yang memiliki dana berlebih atau investor dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana perusahaan atau pemerintah. Yang kedua yaitu jenis instrumen pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana, tempat surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum tercatat di Bursa Efek. Jenis ini juga disebut dengan Initial Public Offering atau IPO. Dalam pasar perdana, investor dapat membeli saham langsung dari perusahaan penerbit melalui perantara pedagang efek atau underwriter. Yang kedua ada pasar sekunder. Setelah saham diperdagangkan pasar perdana, mereka masuk ke pasar sekunder. Di sini investor dapat membeli dan menjual saham yang sudah tercatat di Bursa Efek. Harga saham di pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar, permintaan serta penawaran. Selanjutnya yaitu produk pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi pasar modal yang paling populer. Saham merupakan buku kepemilikan atas perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atau pendapatan perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Investasi saham mewujudkan potensi relatif tinggi, namun juga disertai dengan berisiko yang tinggi juga. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan. Penerbit obligasi, baik pemerintah maupun perusahaan, berjanji untuk membayar bunga secara periodik serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi dikenal dengan dua jenis, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Iqbal. Baik, materi selanjutnya itu tentang reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana cocok untuk investor, baik investor pemula karena dikelola oleh profesional dan memerlukan modal yang relatif kecil, mulai dari Rp 50.000. Manfaat investasi instrumen pasar modal. Investasi adalah instrumen pasar modal menawarkan berbagai manfaat bagi investor dan perekonomian secara keseluruhan. Beberapa manfaat reksadana: dana yang diperoleh perusahaan melalui pasar modal dapat digunakan mengembangkan bisnis yang memperluas operasional dan meningkatkan produksi. Investor dapat memperoleh keuntungan dari capital gain atau kenaikan harga saham dan dividen pembagian laba perusahaan. Investasi dalam berbagai instrumen pasar modal kemungkinan untuk mengidentifikasikan portofolio. Tujuannya mengurangi resiko dengan menyebarkan investasi di berbagai aset. Pajak dari transaksi pasar modal dan keuntungan perusahaan yang berinvestasi membantu menambah pendapatan negara.
investasi dalam pasar modal membantu menggerakkan roda perekonomian dengan menyediakan dana perusahaan untuk ekspansi dan inovasi. Investasi dalam pasar modal membantu menggerakkan roda perekonomian dengan menyediakan dana berbagai perusahaan untuk ekspansi dan inovasi, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berikut saya akan menjelaskan tentang saham Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA adalah bank swasta nomor 1 di Indonesia yang diukur berdasarkan aset dan nilai pasar. Bank ini memiliki kode saham BCA, di mana kinerjanya dan performa yang menjadi salah satu yang terbaik di Bursa Efek Indonesia. Bahkan saham Bank BCA ini berhasil mencatatkan kapitalisasi besar atau market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia, yaitu senilai 1.128 triliun per 12 Juni 2023. Hal ini membuat harga saham BCA stabil dan punya risiko investasi yang terukur. Materi selanjutnya yaitu tentang kondisi keuangan BBCA. Berikut ini ada data grafiknya. Pada periode September, Juni, Maret, dan Desember 2023 dan juga 2024. Yang pertama ada pendapatannya sekitar 26,9 triliun mengalami kenaikan 10,87%. Yang kedua ada laba bersihnya nilainya yaitu 14,2 triliun mengalami kenaikan sebesar 18,9%. Laba per sahamnya senilai 114,98% mengalami kenaikan sebesar 16,41%, serta margin laba bersihnya yaitu pada angka 52,78% mengalami kenaikan 4,72%, serta pendapatan operasionalnya di angka 17,52 triliun mengalami kenaikan sebesar 16,8%. Selanjutnya perubahan bersih tunai itu senilai minus 9,32%, mengalami 5,92 triliun dan mengalami kenaikan 47,66%, serta total biaya pendapatannya yaitu sekitar 529,39 triliun dan mengalami penurunan sekitar 8,57%. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang harga saham BBCA. Harga saham BBCA atau Bank Sentral Asia per 2 Agustus 2024 adalah 10.300 per lembarnya. Seperti yang kalian ketahui, satu slot sama dengan 100 lembar saham. Harga satu slot saham BBCA adalah Rp1.030.000. Performa saham selama sebulan terakhir berdasarkan data historis menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tanggal 12 Desember 2023, harga pembukaan dan penutupan sama-sama berada di level 8.700. Volume perdagangan lebih tinggi mencapai 87,59 juta. Kok begini sih? Saham gimana sih gue salah anjir. Lanjut aja. Nggak usah. Namun saham tersebut mengalami penurunan sebesar 0,57% pada tanggal 7 Desember 2023. Terjadinya kenaikan yang cukup signifikan meskipun dengan fluktuasi
dengan harga pembukaannya itu adalah 8.825 dan penutupnya itu dengan 8.725. Volume perdagangannya cukup tinggi, mencapai 91,2 juta saham. Dan gimana sih? Gimana sih ini? Oke, volume perdagangannya dengan cukup tinggi, mencapai 91,2 juta saham. Nah, dia juga mengalami kenaikan sebesar 0,28 Desember. Ya, ngulang lagi anjir. Namun pada tanggal 6 Desember 2023 terlihat penurunan yang signifikan dengan harga saham pembukanya itu 8.800 dan penutup di level yang sama. Meskipun volume perdagangan mencapai 80,85 juta saham mengalami penurunan sebesar 1,12% pada fluktuasi ini terus berlanjut dengan variasi kecil dalam harga pembukaan dan penutupan pada tanggal-tanggal sebelumnya, menunjukkan ketidakpastian dan volatilitas pada performa saham. Meskipun terdapat kenaikan pada beberapa hari, penurunan juga terjadi dalam periode tersebut. Oleh karena itu, investor perlu memerhatikan dengan cermat pergerakan harga saham dan faktor-faktor yang terdapat mempengaruhi pasar. 1. Saham BBCA selalu menghasilkan laba yang besar. Pada PT BCA atau Bank Sentral Asia TBK mencetak laba bersih sebesar 23,19 triliun sehingga kuartal 3 sampai 2021. Raihan laba bersih tersebut tumbuh 15,79% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar yaitu 20,04 triliun. Pertumbuhan laba emiten dengan kode perdagangan BBCA tersebut ditopang dan turunnya beban bunga sebesar 16,26%, yaitu menjadi 7.024 triliun sepanjang dari Januari sampai September 2021. Di sisi lainnya terdapat bunganya harga turun sebesar 0,1% atau YOY menjadi dirupiahkannya 49,9 triliun dalam 9 bulan pertamanya. Sementara ekuitas BBCA itu tumbuh sebesar 7,16% menjadi 197,28 triliun dari Januari sampai September 2021. Ini dibandingkan posisi akhir 2020 yang sebelumnya. Demikian pula juga kewajiban perusahaan meningkatkan 7,16% menjadi 971,48 triliun. Alhasil, aset bank swasta yang dimiliki oleh pemilik perusahaan rokok Jarum tersebut tercatat sebagai 1,17 kuarliun hingga kuartal 3 2021. Nilai itu naik 8,71 triliun dibandingkan posisi akhir tahun. Positifnya kinerja keuangan tersebut terrevisikan pada pergerakan harga saham BBCA. Harga saham BBCA ditutup di level 7.300
375 per unitnya pada perdagangan Kamis 28 Oktober 2021. Harga tersebut naik 10,46% dari akhir Desember 2020. Berikut adalah grafik data penghasilan laba BBCA dari tahun 2014 sampai 2020. Pada tahun 2014 di awal dari 12 rupiah triliun, terus naik sampai pernah mencapai di atas 2020 itu 24.000 triliun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham BBCA memiliki dividen sebesar tahun baku dalam 2021. BBCA menebar dividen sebesar 145 per saham. Rinciannya adalah 25 per saham berupa dividen interim yang dibayar pada Desember 2021 dan dividen final sebesar 120 per saham yang dibayarkan Maret tahun 2022. Total pembagian dividen tahun buku 2021 tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 105,4 per saham yang sudah disesuaikan dengan pemecahan saham 1:5 pada tahun lalu. Pembagian dividen tahun buku tahun 2021 juga merupakan yang terbesar selama 2 dekade belakangan. Secara total dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham BBCA sebesar 17,87 triliun untuk tahun buku tahun 2021 dengan payout rasio sebesar 56,6% dari total laba bersih tahun lalu. Nilai tersebut juga lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 13,7 triliun atau payout rasio 48,2%. Dari laba bersih tahun buku 2020, berikut rincian payout rasio dividen BBCA untuk tahun buku 2017 sampai 2021. 2021 56,60%, 2020 48,20%, 2019 47,90%, 2018 32,40%, 2017 27,5%. Adapun total nilai pembagian dividen BBCA untuk tahun buku 2017 sampai 2021 adalah 2021 sebesar 17,87 triliun, 2020 13,7 triliun, 2019 13,68 triliun, 2018 8,38 triliun, 2017 6,29 triliun. Saham BBCA memiliki kinerja yang solid dan konsisten. Bank swasta terbesar tanah air BBCA mencatat laba dalam periode 9 bulan pertama di 2024 sedikit melampaui estimasi, sehingga target margin bunga bersih BBCA direvisi naik. Menurut riset Ciptadana, sekuritas BBCA membukukan kinerja yang solid dengan laba mencapai 14,2 triliun di kuartal 3 2024, naik 1,4%. Dan 16,1%. Kinerja ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang kuat dengan kenaikan 5%. Berikut adalah data saham yang paling diminati oleh investor asing. Dan seperti yang dilihat, saham Bank BBCA paling banyak diminati. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.